Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang fisika bab 7 tentang flux magnetik. Apakah itu flux magnetik? Marilah kita dengarkan. Sekarang saya akan menjelaskan bab 7 yaitu flux magnetik. Flux magnetik yaitu peristiwa kemagnetan yang jika dalam suatu ruangan terdapat medan magnet dengan jumlah garis yang ditentukan oleh kuat medan magnet dengan sudut-sudut antara medan magnet dengan vektor permukaan. Fungsi flux magnetik yaitu mengukur jumlah garis-garis pada suatu permukaan. Didefinisikan sebagai berikut. Integral tertutup sama dengan B integral dA cos tetra. Dengan tetra adalah sudut antar vektor B dan dA. Pada permukaan sudut B dan dA selalu konstan, maka cos tetra dapat dikeluarkan dari integral dan diperoleh gambar berikut. Dari gambar ini kita bisa baca integral tertutup sama dengan B cos tetra integral dA sama dengan B cos tetra A sama dengan B dikali A. Saya akan menjelaskan hukum Faraday. Hukum Faraday yaitu fenomena memproduksi kelistrikan dari kemagnetan. Mengatakan bahwa terjadinya perubahan flux pada loop dihasilkan gaya gerak listrik induksi. Berdasarkan gambar ini bisa kita jelaskan. Yang pertama, batang magnetik didorong mendekati kumparan, maka medan magnet di kumparan bertambah. Akibatnya munculnya GGL induksi diukur dengan ampere meter. Yang kedua, batang magnetik didiamkan, tidak ada perubahan kuat medan magnet pada rongga, akibatnya tidak ada GGL induksi yang memuat, ada yang diukur dan ada yang juga yang tidak. Yang ketiga, jika ditarik keluar dari kumparan rongga, maka secara matematis bisa ditulis sigma sama dengan negatif N D integral tertutup dibagi dt. Hukum matematis yang tadi dengan sigma GGL induksi dan N jumlah lingkaran kumparan. Sekarang saya akan menjelaskan hukum Lens. Dari gambar ini bisa dibaca bahwa medan magnet yang berubah-ubah besarnya menembus ke kumparan, maka flux dalam kumparan bertambah. Hukum Lens yaitu arah arus induksi dalam suatu kumparan mengadakan perubahan dalam flux. Hukum Lens bisa kita dapatkan gambar seperti berikut. Dari gambar tersebut kita bisa jelaskan. Yang pertama, berdasarkan hukum Lens, arah induksi memperkecil flux arus mengalir dari B ke A. Yang kedua, arah arus induksi arus memperbesar flux pada hambatan arus mengalir dari A ke B. Sekarang saya akan menjelaskan dinamo. Dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang geraknya dalam medan magnet tetap. Mari kita lihat gambar berikut. Dari gambar tersebut bisa dijelaskan bahwa kumparan XY Wx dan dapat berputar dalam medan magnet tetap pada panjang sisi kumparan yaitu A dan B. Akibat perputaran tersebut terjadinya perubahan flux yang dikandung kumparan tersebut. Luas kumparan A sama dengan A dikali B. Arah tegangan lurus medan magnet hanya A sama dengan A B sin tetra. Jika pada jumlah lilitan yang ada di kumparan dinamo adalah N, maka GGL induksi yang dihasilkan kumparan dinamo menjadi sigma max sama dengan N dikali B dikali AB omega. Sekarang saya akan menjelaskan induksi. Induksi yaitu bagian independen yang dihasilkan oleh indikator atau kumparan GGL antara dua ujung solenoid. Dalam rongga solenoid
adalah B sama dengan mu 0 N dikali I. Sigma sama dengan negatif N mu 0 dikali N dikali A dikali dl per dt. N di sini yaitu jumlah kumparan solenoid. Dari gambar ini yaitu arus yang mengalir dalam solenoid dan arah arus induksi yang dihasilkan yaitu pertama, antara D sampai A arus yang mengalir pada solenoid makin besar sehingga dl per dt positif. Yang kedua, antara A sampai B arus yang diberikan pada solenoid makin kecil dan berubah secara linear. Yang ketiga, antara B sampai C arus yang diberikan pada solenoid konstanta sehingga dI per dt sama dengan 0. Keempat, pada suatu ID sampai dengan C arus yang diberikan pada solenoid naik secara linear. Pada induksi terdiri dari induksi diri dan induksi bersama. Induksi diri yaitu L sama dengan N pangkat 2 dikali mu 0 dikali A per L. Satuan induksi adalah Henry atau H. Sekarang saya akan menjelaskan induksi bersama. Induksi bersama memerlukan kehadiran dua solenoid atau lebih. Bentuknya L21 sama dengan kis mu 0 dikali N dikali N2 dikali A2 per L1. Pertama, maka N sama dengan N1 per L1. Akhirnya, sebagaimana berikut ini. Jika L1 adalah panjang solenoid, yaitu, sekarang saya akan menjelaskan energi medan magnet, yaitu kuat medan magnet dalam rongga solenoid dengan ideal adalah I sama dengan B dikali L per mu 0 dikali N. Transformator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang transformator. Sering disingkat trafo, adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tenaga listrik menjadi lebih besar atau kecil dari semula yang dapat diubah. Tegangan yang berubah-ubah terjadi waktu-waktu yang berbeda. Trafo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang trafo. Yang pertama yaitu trafo memiliki dua kumparan. Kumparan primer dan kumparan sekunder. Kalau pada kumparan primer berada di bagian input sebagai masuknya listrik ke dalam trafo. Kalau pada bagian sekunder berada di bagian output keluarnya hasil pengubahan tegangan listrik dari trafo. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dengan demikian, dari gambar tersebut bisa kita dapatkan dan bisa kita baca sebagai berikut. Sigma S per sigma P sama dengan NS dikali A, S per NP dikali AP. Daya trafo. Daya trafo di sini berfungsi sebagai pemindah energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Bisa juga dibaca rumusnya seperti berikut. IS sama dengan V dalam kurung NP per NS di kurung tutup IP atau IS per TP sama dengan V NP per NS. Pabrikan aluminium. Pabrikan aluminium menggunakan metode elektrolisis cairan aluminium oksida memerlukan arus listrik puluhan ribu ampere. Maka kita dapatkan IP sama dengan IS. IS di sini yaitu 70.000 ampere pada arus primer.
kita lanjutkan lagi. IS per 33 sama dengan 70.000 ampere per 33 sama dengan 2121 ampere. Sekarang saya akan menjelaskan detektor logam. Seperti pada gambar ini, kita bisa jelaskan secara prinsip terdiri dari dua buah lilitan yang orientasinya saling tegak lurus dan bolak-balik. Dialihkan kelilingnya besaran sehingga dihasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu secara teratur sekitar lilitan tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang jelasnya kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.